manusia pada umumnya. Namun ibaratnya Rasul mengibaratkan kepada sesuatu yang luar biasa, ya. Padahal secara maknawi bukan seperti itu maksudnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, tuqbilu apabila menghadap itu perempuan, maksudnya kalau dipandang di depan, fi surati syaitanin, di dalam keadaan bentuk syaitan. Maaf ya, ini hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyiratkan harus kehati-hatian kita terhadap seorang wanita. Jangankan kita yang manusia biasa. Dulu ada seorang syekh yang bernama Syekh Al-Barsasuq. Dikabarkan karena tingginya ilmu dan karomah serta amalnya beliau, itu kalau ngaji bukan seperti kita ya, duduk-duduk di lantai, tapi santri yang sekian banyaknya dengan karomahnya bisa melayang-layang di atas awan karena karomahnya, gitu ya. Nah, kemudian Syekh Barsasuq ini tertegun ketika melihat seseorang bertobat, menangis terseduh-seduh, kayaknya sangat menyesali gitu ya apa yang telah dia perbuat. Lalu Syekh Barsasuq bertanya kepada orang tersebut, "Wahai Tuhan, aku lihat taubatmu nikmat sekali sampai terseduh-seduh begitu. Apa rahasianya?" Tuhan kan lebih paham daripada saya. Paham nggak ini untuk masalah taubat baru kali ini? Saya melihat seseorang nangis yang menyesal dalam keadaan nikmat gitu, nangisnya gitu ya. Apa rahasianya? Hanya kecil Tuhan guru katanya. Saya telah berbuat dosa. Iya, dosa apa? Saya banyak dosa lah gitu. Jadi kalau Tuhan pengen merasa nikmat dalam bertobat, ya minimal melakukan dosa lah gitu. Dosa apa itu? Dosa membunuh. Oh, itu mah dosa besar. Tidak mau, maka si seorang tersebut menyatakan, ya zina aja zina. Itu dosa besar. Saya nggak mau. Atau yang ringan aja ringan. Itu menenggak seseloki minuman keras. Dipikir-pikir itu benar nggak itu? Nggak ada orang yang melihat. Orangnya setelah melakukan dosa itu mengingat dengan dosa tersebut, maka merasa nikmat. Lalu terpikirlah oleh Syekh Al-Barsasuq untuk melakukan dosa sehingga selamanya dia akan ingat dosa tersebut dan bertobat senikmat-nikmatnya. Kemudian seseorang itu menunjukkan di sana ada warung yang menjual minuman. Dia ke sananya. Disodorilah dia minuman, ya namanya minuman keras ya, membuat orang hilang akal. Karena penjualnya seorang perempuan, kemudian terjadilah zina di situ. Pas sudah selesai, kemudian dia lihat di pinggirnya ada putranya, dibunuh juga ya. Berarti 3 dosa dilaksanakan dalam satu waktu. Kemudian singkat cerita, dihadapkanlah kepada penguasa untuk dihukum pancung karena melakukan dosa besar pembunuhan. Kemudian datanglah seseorang tersebut dalam bentuk syaitan. Apakah kamu ingin terbebas dari hukum ini? Ya, saya ingin terbebas. Gimana caranya? Caranya adalah kamu sebut nama aku dan hilangkan nama Tuhanmu dalam hatimu. Sempat ragu-ragu, cuma dia bilang nama setan itu. Kemudian mengucapkanlah sesuatu yang kalimat musyrik, kalimat menyebutkan Allah dan otomatis dia murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kata si setan, kamu sendiri
dia tidak membawa iman Islam dan ihsan karena bujuk rayu syaitan. Pertama, untuk merasakan nikmat dalam bertobat. Kedua, untuk terlepas dari hukuman wajib. Sebenarnya ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian bahwa seorang wanita apabila dipandang dari depan itu dalam visual syaitan, dalam bentuk syaitan, dalam artian banyak godaannya, gitu ya. Wa tudbiru fi surati syaitan, dan membelakangi apabila si perempuan itu membelakangi visual syaitan dalam bentuk syaitan. Ya, maksudnya setiap inci dari perempuan itu menjadi fitnah bagi setiap orang yang memandangnya. Apalagi kalau memandang dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak apa-apa ya. Sebagaimana kita dalam keadaan berpuasa, lupa bahwa kita sedang berpuasa, makan minum dengan santainya. Setelah selesai baru ingat bahwa kita sedang berpuasa. Itu adalah rezeki dari Allah. Kalau memandangnya yang kedua kali, apalagi dengan hasrat gitu ya, itu sudah jelas dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita hati-hati dalam jebakan syaitan berupa keindahan wanita. Karena ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah sudah mendapatkan syariat berupa salat dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ekspansi ke neraka dan surga. Ketika dalam perjalanannya ternyata beliau melihat dengan sekilas ada nenek-nenek tua sudah ibu bongkok dan lain sebagainya memanggil Nabi Muhammad SAW, Muhammad, intadir suaya ya Muhammad. Namun Rasulullah karena tahu bahwa itu adalah suara perempuan tidak melihat sedikit pun. Kemudian Malak Jibril alaihissalam membenarkan perbuatan Rasul. Sadaqta ya Rasul, kalau saja engkau menoleh pada wanita tersebut, bagaimana dengan umatku? Namun alhamdulillah Allah memberikan ketuhanan kepada engkau bahwa engkau tidak melihat sedikit pun karena itu adalah seorang perempuan. Bukan ini hadis ini mendeskripsikan perempuan, bukan, tapi sangat hati-hati dalam jebakan perempuan. Banyak laki-laki terhormat, entah itu pejabat atau bahkan ulama sekalipun, yang terperosok pada kesalahan dalam jebakan perempuan. Salah satunya, ini saya gambarkan tokoh manusia ya, itu Kaisar Agustinus yang memerintah Mesir kuno. Itu hancurnya Mesir itu karena godaan Cleopatra yang dikatakan sebagai ratu kecantikan yang menyihir semua laki-laki ya. Kemudian si Agustinus ini ya terpikat, akhirnya ya terjadilah sesuatu yang menggemparkan rakyat Mesir pada saat itu. Dan kesini sampai zaman sekarang banyak orang yang terpleset karena godaan perempuan. Maka bagaimana solusinya? Pertama ini ya, ini solusi bagi laki-laki yang sudah beristri.
inna dzalika, karena sesungguhnya mendatangi perempuan tersebut dengan ya menyalurkan semua hasrat yang terpendam di dalam dirinya, yuradu, bisa meredam ma fi nafsihi, apa-apa gejolak yang ada di dalam dirinya. Maksudnya nafsunya sedang naik, kemudian diredam dengan sesuatu yang halal baginya. Karena apa yang ada pada perempuan tersebut semuanya ada pada istri kita. Ya, telinganya, semuanya, wajahnya, semuanya lah ya ada pada diri kita. Dan mungkin ini ya, rasanya pun sama gitu ya. Yang membedakan adalah nafsunya. Kalau dibarengi dengan syahwat, kalau dibarengi dengan nafsu setan, ya kayaknya menggelebak-gelebak gitu ya. Tapi kalau diniatkan ibadah lillahi ta'ala, sesuai itu menjadi indah gitu ya. Bahkan melakukannya pun cuek-cuek saja ya, namanya halal gitu ya. Tapi kalau tidak halal begininya, mungkin berusaha gitu ya. Tidak enak aja gitu, apa enaknya gitu ya. Cuma karena godaan syaitan saja dihembuskan ke dalam diri seseorang, wah si perempuan itu cantik, indah. Ya itulah ya indahnya Islam, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat kepada manusia itu berupa nafsu. Namun nafsu itu bukan untuk dibunuh, bukan untuk disampaikan, tapi untuk dikendalikan. Bagaimana caranya? Bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah, menikahlah segera. Dan bagi laki-laki yang sudah menikah, ya sering-seringlah mendatangi istrinya. Saya punya pengalaman yang mohon maaf, udah nikah semuanya. Tahun yang lalu saya terkena stroke ringan, alhamdulillah ya. Dibawa ke Banten untuk berobat ya. Nah, pas ngobrol-ngobrol sama Kiai Khalil Banten, Kiai Khalil Banten. Kenapa katanya? Ini pakai ini stroke ringan. Oh, gampang kata itu mah. Itu tanyain sama Pak Asep. Itu saya kasih resep, ternyata manjur juga katanya. Lalu datanglah saya ke Pak Asep. Kebetulan Partasi. Pak Asep gimana katanya resep dari Kiai Khalil? Wah, dia ketawa gitu ya. Saya kemarin darah tinggi katanya, tidak bisa makan daging apa-apa. Sekarang kan kelihatan ya lagi makan daging gulai bareng-bareng gitu. Apa tuh rahasianya? Rahasianya adalah setiap hari kita jima sama istri kita ya. Mau siang, mau malam, pokoknya minimal sehari sekali lah. Mau sehari 2 kali lebih bagus gitu. Saya praktekkan 2 minggu betul. 2 minggu dulu saya tidak berani makan daging, tapi setelah dirasa obat itu sudah tidak dikonsumsi lagi, ternyata sampai sekarang bisa. Kalau kata dokter, ini mah katanya harus seumur makan apa itu namanya yang penurun darah itu. Tapi karena merasa sudah sehat, ya udah biasa-biasa aja lagi makan daging lain sebagainya, gitu ya. Ini salah satunya, selain untuk meredam nafsu liar dalam diri kita, ini ternyata bagus juga untuk kesehatan. Mendatangi istri kita ya, yang jelas-jelas sudah halal, jelas-jelas sudah ibadah. Nah ini pernah ditanyakan oleh para sahabat. Cuma mohon maaf, ibarat hadisnya saya lupa ya. Artinya saja, ya Muhammad, apakah kalau seseorang menumpahkan air maninya di sesuatu yang haram, apakah itu berdosa? Sudah jelas. Lalu kebalikannya wahai Rasul, apakah kalau kita menumpahkan air mani terhadap istri kita itu beribadah? Beribadah kata Rasulullah SAW. Ya, daripada ibadah yang tidak karuan, ya sudah ngikutin sunnah Rasul gitu ya. Dan sunnah Rasul itu bukan berarti malam Jumat saja, sebagaimana waktu saya kecil
dengar sunnah teh dia begitu ya. Ternyata sunnah itu bukan hanya malam Jumat, memandang istri, bercengkrama dengan istri, bersenda gurau, apalagi kalau sudah melakukan hal yang puncak, wah itu dahsyat luar biasa ya. Bahkan ketika guru syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu syariatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu sampai memiliki istri 100 siapa ya? Oh, Nabi Daud 100. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu sampai, mohon maaf ya, 700. Karena yang memang diperbolehkan pada saat itu ya. Kalau Nabi Muhammad untuk umatnya itu hanya cukup 4 pun fa'in ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya engkau tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka satu saja gitu ya. Ketika guru saya ditanya, "Bah, kenapa tidak memiliki istri 2, Bah?" Kata beliau, abah mah begini-begini saja. Bagaimana bisa 2 atau 3? Abah tidak sanggup untuk berbuat adil. Subhanallah ya. Begitu tawaduknya seseorang yang tinggi ilmu dan akhlak serta amalnya, menganggap bahwa dirinya mungkin tidak mampu untuk berbuat adil. Bagaimana dengan murid-muridnya itu ya? Dan memang kebetulan murid-muridnya belum pernah saya mendengar ada muridnya beliau itu menikah lebih 2 kali. Kalau menikah sudah meninggal ya itu wajar lah, dan itu harusnya sunnah seperti itu. Tapi rasanya untuk memiliki istri 2 hampir tidak ada dan hampir belum pernah saya dengar ini. Bukan tidak mengikuti sunnah Rasul, bukan, karena mengikuti sunnah gurunya gitu ya. Gurunya merasa tidak akan mampu, apalagi murid-muridnya gitu ya. Nah gitu ya. Jadi bahwa bukan berarti hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mendiskreditkan perempuan, mengesampingkan perempuan atau melecehkan perempuan, tidak. Justru ketika sebelum Nabi Muhammad SAW itu perempuan dianggap sesuatu yang hina gitu ya. Bahkan kalau seorang laki-laki meninggal itu istri-istrinya, sebelum Rasul kan ada yang sekian puluh gitu ya, istri-istrinya bisa diwariskan kepada putra-putranya. Alhamdulillah gitu ya. Itu karena jahiliyah gitu ya. Namun di hadapan Rasul, ketika Rasul sudah hadir, maka Islam menyempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Dengan dinikahi. Kalau zaman sebelum Rasul, pernikahan itu bukan seperti sekarang, hadir untuk melamar kepada orang tuanya, kemudian pada saat waktu sudah ditentukan langsung kan pernikahan. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu bagaimana? Di zaman jahiliyah, kalau seseorang ingin menikahkan anaknya, maka dia menghadirkan 10 laki-laki. 10 laki-laki itu digilir semuanya. Perempuan, satu perempuan digilir oleh laki-laki. Kemudian untuk menentukan suaminya, si perempuan tersebut mana nih yang paling suka? Itu dia harus menikahi perempuan tersebut. Alhamdulillah ya. Kita berarti kalau seandainya melihat kebiasaan tersebut, alhamdulillah berarti seorang itu sudah bekas orang lain. Tapi kalau syariat Islam luar biasa. Syariat Islam itu pertama-tama menghaturkan silaturahim kepada orang tuanya. Maksud untuk melamar. Kalau sudah ditentukan waktu dan tanggalnya, kemudian terjadilah pernikahan, kan itu terhormat sekali gitu ya. Kemudian oleh Rasulullah SAW yang tadinya oleh adat jahiliyah dianggap sesuatu yang hina, Nabi itu menganggap al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
pada telapak kaki kaum ibu, gitu ya. Betapa Rasulullah SAW menghormati kaum perempuan. Dan secara umum al-mar'atu imadul bilad, idza sholahat sholahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Subhanallah, ya. Bahwa wanita itu adalah tiangnya agama, tiangnya negara, tiangnya negara. Kalau seandainya baik perempuan itu, maka akan baiklah negara. Namun sebaliknya, kalau ternyata rusak perempuannya, rusak itu negara. Bayangkan, wanita oleh Rasulullah disejajarkan dengan kedudukan sholat dalam agama. Namun dalam hal ini perempuan dinisbahkan kepada negara karena tidak terlalu krusial, gitu ya. Kalau sholat sudah jelas, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad hada badin, wa man tarakaha faqad as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang menegakkan agama, menegakkan sholat, sama halnya dengan menegakkan agamanya. Faman tarakaha, dan apabila ada seseorang yang berani untuk coba-coba meninggalkan sholat, faqad hada madin, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Dalam artian secara tegas Rasul menyatakan orang yang tidak sholat itu keluar dari Islam. Di hadapan Allah dan Rasul dia keluar dari Islam, walaupun sehari-hari berpakaian peci, sehari-hari berpakaian serba dan lain sebagainya, tapi di hadapan Allah, karena dia meninggalkan sesuatu yang paling esensial di dalam Islam, sudah meninggalkan Islam. Tapi tidak boleh ya kita mengatakan tad dalam artian baik murtad jangan, gitu ya. Cukup dalam hati saya, oh masya Allah, kasihan orang itu meninggalkan sholat. Maka kita dekati, kita nasihati, kita ajak kembali dalam sholat. Insya Allah dengan upaya kita untuk mengajak, dia akan kembali kepada melakukan sholat sehingga agamanya terjaga. Nah, demikian juga Rasulullah SAW mengibaratkan seorang perempuan seperti halnya tiang negara. Kalau seandainya bagus perempuan tersebut berakhlak, berilmu, beramal, maka akan jayalah sebuah negara. Namun sebaliknya, kalau seandainya rusak akhlak perempuan, rusak perilaku perempuan dengan pergaulan yang diambur sebebas-bebasnya, maka rusak itu negara. Seperti halnya, mohon maaf di Amerika, ya lihat di film-film gitu ya, betapa perempuan itu kalau sudah laki-laki dan perempuan kalau sudah balik, kalau sudah dia dianggap sudah dewasa, maka dia bebas untuk pergi keluyuran keluar rumahnya. Tidak ada hak bagi orang tua untuk melarang. Alhamdulillah, gitu ya. Itu tentara negara seperti itu. Tapi kalau dalam Islam, subhanallah, sebelum anak itu menikah, maka menjadi tanggung jawab orang tua, dan itu melekat dalam diri orang tua kita, ya. Bahkan sesudah menikah pun orang tua masih tetap memperhatikan. Coba kalau di Amerika, masya Allah, jangankan sudah menikah, ya, sudah merasa dia sudah dewasa pun sudah bebas untuk melakukan pergaulan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Justru kalau melarang itu kenapa sama katanya? Kok terbalik gitu ya? Di Amerika itu kalau seandainya mempertanyakan tentang pergaulan kita, itu kenapa salah? Di Indonesia pun sudah hampir mengarah ke arah situ. Bagaimana cara ciri-ciri mengarahnya? Guru-guru diberikan undang-undang bahwa seorang guru itu harus memberikan kondom. Itu undang-undang baru terjadi kemarin, gitu ya. Makanya banyak masyarakat yang gerah. Itulah
sudah hilang sama sekali. Subhanallah ya. Begitu ya. Jadi dalam artian ini untuk peringatan keras dari Rasulullah SAW. Hati-hati ketika berhadapan dengan wanita. Hati-hati ketika kita terjebak pada perasaan takjub kepada kecantikan seorang wanita. Bagaimana solusinya? Nah, datangi saja istri-istrimu, maka fa inna dzalika yuraddu ma fi nafsi, bahwa mendatangi perempuan istri-istri kita bisa meredam apa yang ada dalam gejolak diri kita. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yansuru ilal kafiri, Allah masih mau memandang seorang kafir, wala yansuru, dan tidak akan pernah memandang sama sekali, ilal muzhi, kepada orang yang menyombongkan diri. Nah ini kalau salah bacanya, apalagi tidak melihat ibaratnya, ini kadang ada salah ya. Layak suruh itu bukan lam nahi, tapi lam taukidi, untuk menguatkan. Sungguh Allah masih mau memandang seorang kafir. Beda dengan laknahi. Laknahi itu ada alif lamnya. Kalau tadi layan suruh, kalau ini layan suruh, tidak akan melihat sama sekali ilal mujhi, kepada orang yang menyombongkan diri. Ini sama halnya dengan saya ya, saya bukan orang lain, saya kadang ada silap dan salah ketika membaca surah Ad-Duha. Ya, sebenarnya saya di beberapa mushola kadang ada siapa namanya? Ada imam yang membaca salah di dalam surah Ad-Duha ya. Ayat berapa ya? Ayat kelima ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kelimanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Kadang ada imam yang menyatakan, membaca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Harusnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Lam di situ bukan lam linahi, tapi lam taukid. Lam taukid itu wala sawfa yarqa, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Dan sungguh Allah akan memberikan sesuatu sehingga engkau wahai Muhammad akan ridho nanti di akhirat. Nah, kebanyakan ada kalau nggak salah 2 orang ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Dia menggunakan memakai lam linahi, padahal lam di situ lam litaukid, tidak dibaca panjang tapi dibaca pendek. Nah, itu mah jelas ya, khata jali. Ya betul ya. Khata jali itu kesalahan yang sudah jelas. Nah, kalau seandainya dalam tauhid itu ada syirik jali dan syirik khafi. Kalau syirik khafi itu samar sekali itu ya, dan hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang betul-betul mendalami tauhid. Tapi kalau syirik jali itu seperti halnya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kerja dan lain sebagainya, itu sudah jelas ya, kelihatan oleh orang-orang. Nah, kalau seandainya syirik dalam qiraat khata jali
tilawah bisa diketahui oleh semuanya. Tapi khoto khafi, khoto yang sama, kesalahan yang sama hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memang ahli di dalam Al-Quran. Kalau Ustadz Agun nih ya, karena lidah dan telinganya sudah terbiasa dan memang akrab dengan Al-Quran, orang salah sedikit saja sudah diketahui oleh beliau gitu ya. Entah itu variasi atau makharijul huruf atau sifat huruf dan lain sebagainya. Sementara yang barusan itu kita pun bisa mengetahuinya. Wa sawfa yu'ti, sementara ada orang yang mengatakan wa sawfa yu'ti ka rabbuka fatarqu. Nah, itu jelas jadi kesalahannya. Bahkan jangankan khoto jali ya, dalam keadaan salah harokat saja dibaca panjang dan pendek atau tasydidnya itu salah fatal. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kalau tadi pakai tasydid ya, maknanya hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi kalau tidak memakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya menjadi 180 derajat kebalikannya ya. Kalau tadi bermaksud untuk bertauhid kepada Allah dengan menyatakan hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Tapi kalau tidak pakai tasydid, hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan kami memohon pertolongan ya. Itu ini jadi catatan bagi kita ya. Kalau orang, misalkan ada orang yang datang, Pak, saya menyayangi kepada putri Bapak, kira-kira diterima nggak? Kalau saya mikir-mikir ya, kalau dia menyayangi putri saya, berarti putri yang lain pun disayangi. Tapi kalau mengatakan, Pak, insya Allah hanya kepada putri Bapak lah saya mengenal dan menyayangi, berarti itu wah, cintanya tulus ya, dengan menyebutkan hanya kepadamu, berarti tidak ada yang lain. Tapi kalau aku menyayangi, berarti menyayangi pula sama yang lain. Mungkin dari sisi bahasanya. Nah, kalau dalam Al-Quran salah pengucapan dalam artian menghilangkan tasydidnya. Bahkan tasydid itu di dalam Safinatun Najah merupakan salah satu rukun dari pembacaan surah Al-Fatihah. Maka ya salah satunya alasannya dengan kalimat tersebutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Dengan menghilangkan tasydid, jadi itu kalimat musyrik. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Walaupun maksud hatinya hanya kepada Allah, tapi karena ucapannya salah, maka subhanallah ya menjadi kalimat musyrik. Nah, itulah salah satu keuntungan mengikuti sunnah Rasul dengan mengikuti fardhu kifayah, dengan mengikuti dengan melaksanakan sholat secara berjamaah. Misalnya saya kalau dinilai oleh Ustaz Agun, dinilai oleh Ustaz Agun itu nilai bacaan saya hanya dapat 3,5, berarti dia udah distandarkan ya. Tapi kalau saya berhak kepada Ustaz Agun, subhanallah, beliau nilainya 10, sementara saya nilainya 3,5. Kalau saya berjamaah dengan beliau, artinya seperti halnya bekerja sama, satu kerja kelompok. Yang satu nilainya 3,5, ada yang 5,5, ada yang 7,5. Tapi kalau kerja kelompok menjadi nilainya bagaimana imamnya 10, jadi kelompok tersebut dapat nilainya berapa? 10, gitu ya keuntungan orang yang berjamaah itu. Nah, beda kalau seandainya saya sendirian, misalkan ya, dalam keadaan tertentu saya sendirian misalkan sakit gitu ya, maka itu tergantung bacaan Al-Fatihahnya. Karena saya nilai 3,5, ya udah, waih ya. Saya dikasih nilainya 3,5. Nah, gitu ya. Jadi berjamaah ini sangat
"Ya Rasul, saya rumahnya jauh, sementara tidak ada orang yang menuntun saya, dan mata saya dalam keadaan begini ya Allah, ya Rasul, dalam keadaan lemah buta." Kemudian Rasul mengiyakan dulu awalnya, ya. Namun ketika sudah beranjak Abdullah bin Umi Maktum, kemudian Rasul bertanya, sebentar, apakah kamu mendengar suara adzan? Ya, aku mendengar suara adzan. Walaupun zaman dulu belum ada speaker, tapi karomah dari sahabat Bilal bin Rabah itu seantero Madinah kedengaran semuanya. Subhanallah, ya. Oh, kalau begitu engkau wajib untuk mendatangi, dalam artian wajib untuk sholat berjamaah. Subhanallah, gitu ya. Bahkan Rasulullah ketika suatu saat banyak sahabat yang tidak berjamaah, apa ini katanya? Kabarkan kepada mereka, kalau mereka tidak datang sekali lagi, aku bakar rumahnya. Subhanallah, gitu ya. Rasul itu Rasul. Kalau zaman sekarang gimana? Insya Allah kita punya perabot kita ilmu senantiasa mengamalkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi untuk menjelaskan lam lin taukid, lam dan lam lin nahi, itu perbedaannya panjang dan pendek. Ini khotob jali yang semua orang bisa mendengar dan menyalahkan. Tapi kalau yang khusus itu kalau ada bagiannya karena ahlinya beliau. Kemudian wala yansur ilal mujzi, dan Allah sama sekali tidak akan melihat seseorang yang berlaku sombong. Wala qad amalat Sulaiman bin Daud, dan sungguh Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendarai angin sedikit lagi. Wa huwa mutamakkibun, dan dia merasa ujub di dalam bersandar, ya, bersandar. Fa'ajaba, kemudian dia merasa ujub, wahtala, dan ada perasaan sombong fi nafsihi di dalam dirinya. Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kesombongan dirinya? Faturiha, kemudian dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala alal ardi, ke bumi. Nabi saja yang kedudukan luar biasa istimewanya, ibadahnya, ilmunya, amal dan akhlaknya luar biasa, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia, gitu ya. Salah satunya bahwa kesombongan itu wala azumati ridani, dan kesombongan itu adalah selendang. Faman za'ani ahadun minhuma, barang siapa yang melepaskan dari dua selendang tersebut, selendang dan kebesaran Allah, fakudifat aran nari, maka dicampakkan ke dalam neraka. Insyaallah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari sifat-sifat sombong. Insyaallah kita mah tawadhu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian.